Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggitita Sana. Saya dari kelas B Pendidikan Jasmani, NPM 192191066. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama tentang kebutuhan energi dan yang kedua yaitu tentang perhitungan energi. Baik, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu kebutuhan energi. Kebutuhan energi, pasti semua makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, yaitu yang pertama dia bisa bernafas, melakukan aktivitas dari yang ringan sampai ke yang sukar, tidur, berkembang, reproduksi, melakukan olahraga, membutuhkan makanan, dan bisa belajar. Kenapa sih tubuh itu butuh bergerak? Nah, bergerak itu adanya kontraksi, yaitu kontraksi otot atau gerakan otot. Jadi bergerak itu tubuh, ketika kita bergerak itu otot yang ada di dalam tubuh itu melakukan kontraksi. Nah, kontraksi itu bisa secara sadar ataupun tidak sadar. Jadi kayak otot kaget, berkedip itu kan seperti tidak sadar. Kalau sadar kan kita mau berjalan, jadi otot kita itu sudah direncanakan di otak untuk bisa berjalan atau bergerak kemana, seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam tubuh itu ada dua energi yang ada dalam tubuh itu. Yang pertama itu energi kimia dan energi mekanik. Kalau energi kimia itu berasal dari metabolisme makanan. Jadi nanti kimia itu seperti zat-zat yang ada di dalam tubuh. Nah, kalau mekanik itu kontraksi otot. Jadi adanya kontraksi ketika kita melakukan suatu kegiatan dan kontraksi itu mengeluarkan energi. Nah, selanjutnya dalam pengelompokan olahraga ada beberapa pengelompokan olahraga guna untuk penentuan kebutuhan energi dan zat gizi. Oke, saya ambil ada beberapa, cuman saya ambil contohnya satu saja. Seperti yang pertama itu karbohidrat. Nah, karbohidrat untuk tenaga itu sekitar 45-50%. Nah, untuk endurance itu sekitar 60-65%. Nah, untuk sprint dan permainan itu sama 50-60%. Nah, untuk lemak, untuk power itu 30-35%. Power dan permainan itu sama, sedangkan endurance dan sprint itu membutuhkan lemak sekitar 25%-30%. Nah, untuk protein sendiri, protein yang dibutuhkan untuk kita mengeluarkan power itu sekitar 17%-20%. Nah, untuk endurance yang dibutuhkan dalam tubuh itu saat melakukan itu sekitar 12%-15%. Untuk sprint, protein yang dibutuhkan itu sekitar 16%-18%. Dan untuk permainan biasa itu sekitar 12%-15%. Jadi ketika kita melakukan suatu kegiatan olahraga itu alangkah baiknya dalam porsi makanan atau sumber kebutuhan yang ada di dalam tubuh itu harus disesuaikan. Jadi tidak kelebihan ataupun kekurangan, agar ketika kita melakukan kegiatan olahraga itu metabolisme yang ada di dalam tubuh atau energi atau zat gizi yang ada di dalam tubuh itu dapat bekerja secara maksimal atau secara sesuai porsinya. Oke, sekarang kita masuk pada definisi energi. Nah,
Definisi energi itu dapat diartikan sebagai daya atau kemampuan bekerja. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa energi merupakan zat yang diperlukan di berbagai proses tubuh yang pada akhirnya untuk melakukan gerakan. Jadi energi itu zat yang ada di dalam tubuh, yang dimana zat itu nanti akan diproses oleh tubuh itu sendiri, dan setelah diproses akan dikeluarkan melalui gerakan. Nah, seperti itu. Untuk dalam energi itu biasanya ada beberapa satuan. Nah, untuk satuan dalam energi itu biasanya itu disebut kilokalori atau singkatnya itu kakal. Nah, tapi biasanya pada umumnya itu disebut kalori aja, jadi kayak 2500 sekian kalori seperti itu. Nah, satu kalori adalah jumlah panas yang digunakan untuk menaikkan 1 kilogram sebanyak 1 derajat Celcius. Kalorimetri yaitu pengukuran jumlah panas yang dikeluarkan. Nah, sekarang kita masuk dalam manfaat energi. Manfaat energi itu tuh untuk proses pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh. Pertama. Yang kedua, proses mempertahankan suhu tubuh. Nah, yang ketiga, untuk gerakan otot sadar, involunter, terus tadi yang ketiga itu gerakan otot tak sadar, involunter, dan yang keempat itu gerakan otot sadar atau volunter. Nah, menurut Departemen Gizi dan Kesehatan, energi itu berasal dari makanan. Jadi diperlukan manusia untuk energi itu berasal dari makanan. Nah, energi itu tuh digunakan untuk apa sih? Diperlukan untuk apa sih untuk manusia itu? Nah, energi itu diperlukan manusia itu untuk yang pertama itu metabolisme basal. Metabolisme itu, yang kedua itu aktivitas fisik, dan yang ketiga itu efek makanan. Nah, itulah yang diperlukan manusia. Yang dari selanjutnya kita masuk pada sistem energi. Sistem energi itu dibagi menjadi 2, anaerobik dan aerobik. Nah, anaerobik itu masih dibagi lagi, yaitu alaktik dan laktik. Oke, sekarang kita masuk pada anaerobik itu intensitasnya itu tinggi dan durasinya itu pendek. Sedangkan aerobik itu intensitasnya tuh rendah tapi durasinya itu lama, jadi seperti jalan gitu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan untuk materi yang kedua, yaitu perhitungan energi. Nah, kebutuhan energi individu dalam keadaan sehat diartikan sebagai jumlah asupan energi yang dimetabolisasi dari makanan dan digunakan untuk menyeimbangkan energi yang dikeluarkan oleh tubuh untuk berbagai aktivitas. Nah, komponen-komponen yang diperlukan untuk perhitungan energi menurut Kemenkes RI dalam buku Pedoman Gizi Olahraga Prestasi tahun 2016-2016, yaitu yang pertama ada BMR atau basal metabolic rate. Nah, yang kedua ada SDA atau specific dynamic action. Yang ketiga ada aktivitas fisik, dan yang keempat energi expenditure untuk setiap jenis dan lama latihan. Baik, yang pertama
Dan kita akan masuk pada BMR. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk materi atau arti dari BMR tersebut. BMR atau yang dalam bahasa Indonesia-nya itu angka metabolisme basal. Nah, yaitu keadaan metabolisme tubuh saat istirahat sempurna yang diukur 11-18 jam sesudah makan. Nah, atau menurut para ahli seperti menurut Rahmawati, metabolisme basal adalah banyaknya energi yang dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh sewaktu istirahat jasmani dan rohani. Selanjutnya kita masuk pada ada faktornya dulu sebelum masuk ke perhitungan. Faktor yang mempengaruhi BMR itu yang pertama ada usia, pasti usia, masa tubuh, komposisi tubuh, jenis kelamin, dan faktor lainnya termasuk hormon. Nah, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke SDA atau tadi yang namanya Specific Dynamic Action atau Food Induced Thermogenesis atau FIT. Merupakan jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengolah makanan dalam tubuh, antara lain untuk proses pencernaan dan penyerapan zat-zat gizi oleh usus atau segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan aktivitas otot. Sekarang yang ketiga yaitu aktivitas fisik atau Activity Metabolic Rate atau AMR, yaitu pengeluaran energi untuk aktivitas fisik harian yang ditentukan oleh jenis, intensitas, dan lamanya aktivitas dalam olahraga. Nah, sekarang yang keempat itu faktor pertumbuhan, yaitu pengeluaran energi untuk pertumbuhan tulang dan jaringan. Baik, sekarang kita akan masuk pada penjelasan perhitungan kebutuhan energi dari mulai BMR. Untuk perhitungannya sendiri itu ada 6 perhitungan. Nah, yang pertama itu ada 5 perhitungan. Yang pertama itu tentang IMT. IMT itu tadi menghitung idealiskah tubuh kita atau idealiskah tubuh kita. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke tahap pertama. Cara menghitung kebutuhan energi yaitu menentukan status gizi atau yang bisa disebut dengan IMT. Nah, IMT itu berat badan dibagi tinggi badan. Jadi contohnya seperti ini. Sebelum masuk pada perhitungan IMT, saya akan memberikan data diri saya terlebih dahulu. Untuk nanti saya menjelaskan perhitungan-perhitungan tersebut sesuai dengan apa yang ada dengan tubuh saya, maksudnya sesuai dengan identitas diri saya. Biasanya untuk perhitungan ini itu yang dibutuhkan adalah tinggi badan, berat badan, dan umur. Jadi seperti ini. Nah, itu adalah data diri saya. Umur saya 20 tahun, tinggi saya 155, dan berat badan saya 64 kilo. Baik, sekarang kita akan masuk ke yang pertama yaitu IMT. Seperti ini. IMT tadi kan rumusnya adalah berat badan dibagi tinggi badan. Untuk berat badan sendiri kan satuannya kilogram. Nah, untuk tinggi badan sendiri kan satunya meter. Jadi berat badan itu 64 kilo dibagi tinggi badan. Tinggi badan kan biasanya ngitungnya pakai cm. Badan saya kan tadi 155 cm. Nah, 155 cm itu dirubah menjadi meter, berarti 1,55 meter. Nah, setelah itu tinggal dibagi saja.
yaitu hasilnya 41,2. Baik, jadi contohnya seperti ini. 41,2 itu masuk pada kategori obesitas atau kelebihan berat badan tingkat berat. Jadi seperti ini. Ini untuk perhitungan IMT. Nah, selanjutnya kita masuk pada perhitungan BMR. Dalam perhitungan BMR itu sudah ada rumus FAO atau WHO atau UNU yang sudah disediakan oleh mereka. Nah, dalam BMR ini tuh ada beberapa kategori atau kelompok umur sesuai dengan umurnya masing-masing atau sesuai umurnya individunya. Untuk rumus dari BMR sendiri itu, berhubung saya umurnya 20 tahun, berarti rumusnya itu adalah 14,3 dikali berat badan ditambah 496. Jadi seperti ini. Masa BMR tadi perhitungannya yaitu 14,7 dikali berat badan ditambah 496. Jika nomor saya 20, jadi 14,7 dikali 64 ditambah 496. 14,7 dikali 64 itu kan hasilnya 940,8 ditambah 496. Jadi hasilnya itu 1436,8. Nah, dibulatkan, berhubung di belakang koma itu angkanya 8, jadinya dibulatkan menjadi 1437 kalori. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan yang ketiga, yaitu SDA atau tadi yang disebut dengan SDA, Specific Dynamic Action. Yang ketiga SDA. Rumus dari SDA tersendiri itu tadi adalah BMR ditambah SDA. Untuk mencari SDA-nya sendiri yaitu 10% dikali 60 dikali BMR. Nah, kita hitung terlebih dahulu untuk mencari SDA-nya. 10% dari BMR. Tadi kan BMR saya itu 1437. Berarti kalau 10%-nya adalah 143,7. Jadi untuk menghitung SDA itu 143,7 dari hasil BMR ditambah dari hasil SDA-nya yaitu 143,7. Jadi hasilnya atau total keseluruhannya adalah 1580,7 dan dibulatkan menjadi 1581 kalori. Seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk pada perhitungan yang keempat,
yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik. Untuk aktivitas fisik tersendiri itu, berhubung aktivitas fisik saya aktif kuliah, jadi saya mengambil aktivitas fisik yang aktif kuliah. Untuk aktivitas fisik kuliah ini sudah ada rumusnya juga, yaitu 1,6 dikali BMR ditambah SDA. Nah, jadi 1,6 dikali, tadi BMR-nya kan 1437 ditambah hasil SDA tadi kan, dalam mencari SDA itu kan 143,7. Nah, terus 1,6 dikali berapa tadi jumlah, berarti 15.581. Nah, hasilnya adalah 2.529,6, atau dibulatkan menjadi 2.530 kalori. Nah, sekarang kita masuk pada tahap perhitungan yang terakhir, yaitu energi latihan. Jadi yang kelima, energi latihan. Energi latihan nanti ada di contoh itu ada beberapa latihan sesuai dengan berat badan dan kalorinya. Jadi contohnya seperti ini. Saya Anggit, berusia 20 tahun, berat badan 64. Saya menggunakan 2 kasus, yaitu yang pertama itu olahraganya adalah atlet bela diri, dan yang kedua saya menggunakan latihan beban. Pertama, berarti nama saya kan Anggit, umur saya 20 tahun, berat badan saya 64 kilo, tinggi badan saya 155 cm. Nah, ketika saya melakukan latihan bela diri tersebut, saya biasanya melakukannya itu sekitar 1 minggu itu 3 kali pertemuan. Nah, 1 minggu 3 kali pertemuan. Setiap pertemuannya itu melakukan 60 menit. 60 menit setiap pertemuan. Melakukan 60 menit. Nah, untuk rumus yang pertama itu ialah tadi 3 kali pertemuan itu dikali 60 menit dikali kalori. Untuk berhubung berat badan saya 64, masuk kategori ke 60, dan saya menggunakan latihan bela diri, yaitu kalori yang dibutuhkan adalah 12. Jadi dikali 12 kalori.
Jadi rumusnya itu adalah 3 dikali 60 menit dikali 12 kalori. Jadi hasilnya adalah 2160 kalori per minggu. Nah, itu kasus yang pertama. Sekarang saya masuk kasus yang kedua, yaitu latihan beban. Untuk latihan beban ini saya biasanya melakukannya 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali latihan. Nah, intensitas atau lamanya latihan itu sekitar 60 menit. Jadi 60 menit 1 kali latihan. Untuk latihan beban ini, kalori yang dibutuhkan oleh tubuh dengan berat badan saya itu sekitar 8 kalori. Rumusnya itu tetap sama. Jadi latihan saya 1 kali dikali 60 menit dikali 8 kalori. Jadi total hasilnya adalah 480 kalori per minggu. Nah, sekarang kita menghitung energi latihan yang tadi dihasilkan dari 2 kasus tadi. Energi latihan. Untuk energi latihannya itu tadi kasus yang pertama hasilnya 2160. Jadi rumusnya itu kasus pertama ditambah kasus kedua dibagi 7. Jadi kasus pertama tadi kan 2160 kalori per mg ditambah kasus kedua tadi 480 kalori per mg dibagi 7. Jadi totalnya itu 2640 kalori per mg dibagi 7. Jadi hasilnya adalah 377,1 dan dibulatkan menjadi 377 kalori per hari. Nah, untuk sekarang masuk ke total keseluruhan kita melakukan aktivitas fisik selama latihan. Selama latihan yaitu total aktivitas fisik ditambah energi latihan. Aktivitas fisik tadi saya itu 2530 kalori, terus ditambah 377 kalori per hari. Jadi totalnya adalah 2907 kalori. Seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan simulasikan videonya dalam bentuk simulasi rumusnya dalam bentuk video. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.